Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita di pertemuan di majelis yang ke-19 membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita masih melanjutkan bab wudu, yaitu sekarang ini untuk menyempurnakan pembahasan wudu yang kita telah sebutkan di hadits sebelumnya. Beliau akan menyinggung dan menjelaskan kepada kita lewat hadits yang beliau bawakan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Beliau sebutkan hadits nomor 36. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asbigil wudu wa khallil bainal asabi wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Akhrajahul arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wali Abi Dawuda fi riwayatin idza tawadda'ta famit. Kata beliau rahimallahu taala dari Laqit Ibn Sabirah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, lakukanlah takhlil. Dengan cara sebentar kita akan jelaskan, karena beda takhlil ini antara jari tangan dengan jari kaki. Wabalik fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air ke hidung. Illa an takuna sha'ima, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Hadits ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam 4, maksudnya Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu yang diinginkan dengan Imam 4. Dalam riwayat Abu Daud, kata beliau rahimahullah, idza tawadda'ta famit, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Maka berkumur-kumurlah. Hadits ini dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan beberapa hal yang disunahkan dan dianjurkan ketika kita berwudu. Setelah belum menjelaskan wudu dari awal sampai akhir, dari mencuci kedua telapak tangan sampai mencuci kaki, sudah kita ambil, sudah kita jelaskan sebelumnya. Sekarang belum menyebutkan beberapa masalah. Yang pertama, dianjurkan untuk kita berwudu untuk wudu dengan sempurna. Untuk wudu dengan sempurna, itu kita pastikan semua kena air pada yang dicuci.
Yang disyariatkan untuk diusap, kita pastikan sudah diusap. Ini anjuran pertama. Sampai Abu Hurairah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kalau berwudu selalu beliau lebihkan. Bukan air wudunya, tapi anggota wudunya yang dicuci. Ya kalau beliau cuci tangan sampai ke siku, itu tidak sampai siku, tapi lewati siku. Abu Hurairah. Kalau beliau cuci kaki, dalam ayat kan sampai mata kaki. Tapi Abu Hurairah sampai ke betisnya, di atas. Ini yang beliau lakukan. Karena kita disuruh dan diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Karena kalau ada anggota wudu dari wudu yang wajib kita cuci, tidak kena air, wudu kita batal. Wudu kita batal. Pernah Nabi SAW belum melihat ada seorang lelaki, dia berwudu, ada sebesar mata uang, kakinya tidak kena air. Maka Nabi SAW suruh keluar, pulang wudu. Demikian pula sahih dari Umar bin Khattab. Belum pernah melihat juga seorang lelaki berwudu, masuk masjid, masih ada kakinya belum kena air wudu. Belum suruh untuk keluar berwudu ulang. Karena kita diperintahkan untuk wudu dengan sempurna. Kita diperintahkan untuk wudu dengan sempurna. Ini anjuran pertama. Yang kedua, wa khallil bainal asabi. Lakukan tahlil di antara jari jemarinya. Yaitu jari tangan. Kalau kita mencucinya, maka kita disunahkan untuk mentahlilnya begini, untuk menyilangnya. Supaya apa? Supaya sempurna wudunya. Jangan sampai masih ada di sela-selanya ini yang tidak kena air. Jadi disunahkan disilang seperti ini. Di jari kaki disunahkan untuk dimasukkan jari tangan di antara jari-jari kaki. Disebut oleh para ulama maksudnya disunahkan untuk pakai kelingking. Saat kita wudhu mencuci kaki, disunahkan untuk memasukkan jari kelingking ini ke jari kaki kita. Itu namanya taklil. Ini hukumnya tidak wajib. Kalau ada orang simpan tangannya di atas keran air, atau dia langsung simpan kakinya di keran air, airnya mengalir, tidak ada masalah. Yang penting kena semua. Cuman sunnah untuk kita pastikan bahwa air ini sampai semuanya ke tempat yang wajib kita cuci. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Wabalik fil istinsyaq. Dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung. Menghirup air ke hidung. Memasukkan air ke hidung saja tanpa menghirupnya wajib. Kita masukkan air ke mulut untuk kumur-kumur, ke hidung untuk membasah hidung. Itu hanya sekedar memasukkannya sunnah. Itu sekedar memasukkannya wajib. Terus ada sunnah tambahan. Disunahkan untuk dihirup. Bersungguh-sungguh dalam memasukkannya. Kecuali kalau kita berpuasa. Jangan. Karena ini lubang hidung. Kalau masuk air itu langsung ke mana? Ke tenggorokan. Tidak bisa kita tahan. Kalau disengaja kita menghirup air ke hidung sampai masuk ke tenggorokan dalam keadaan kita berpuasa, batal puasanya. Batal puasanya. Tapi kalau kita lagi tidak berpuasa, sunnah. Ketika kita memasukkan air ke mulut, terus hidung, sunnah kita hirup air itu. Sunnah hukumnya. Kalau tidak dilakukan, karena sebagian orang ya kan tidak tahan. Kalau masuk air di pangkal hidung, tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini sunnah. Kecuali sedang berpuasa, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dalam riwayat Abu Daud, kembali belum menyinggung masalah kumur-kumur. Ida tawaddo'ta famadmid. Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Ini untuk menekankan bahwa kumur-kumur ini wajib di dalam berwudu. Walaupun ada ulama madhab yang berpendapat bahwa berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Artinya
kalau ada orang berwudu, dia cuci telapak tangannya, langsung dia cuci mukanya, tanpa kumur-kumur, tidak berdosa. Itu pendapat. Tapi pendapat yang kuatnya, di dalam berwudu, kumur-kumur hukumnya adalah wajib. Berdosa kalau ditinggalkan. Berdosa kalau ditinggalkan. Apa dalilnya? Ini waktu pembahasan juga wudu kita sudah sebutkan. Di antaranya hadis ini. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Perintah. Asal dalam perintah apa hukumnya? Wajib. Asal dalam perintah, hukumnya adalah wajib. Ini yang belum sampaikan di hadis ini. Di hadis yang nomor ke-36. Dalam membahas sunnah-sunnah dalam berwudu. Demikian pula hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini terkait dengan jenggot. Terkait dengan jenggot. Kata beliau rahimahullahu taala wa an Utsman radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqallilu lihiyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mentaklil jenggotnya di dalam wudu, menyelai-nyelai jenggotnya di dalam wudu. Kata beliau, akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Hadis ini yang ada di hadapan kita, bahwa Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis bahwa Nabi SAW beliau kalau dalam wudu beliau menyelai-nyelai jenggotnya, seperti beliau jadikan jarinya seperti sisir. Seperti sisir. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis akan sahihnya. Dengan lafaz ini tidak sah. Dengan lafaz ini. Iya. Kata Al-Imam Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam, yaitu yang mensyarah kitab Bulughul Maram, al-haditsu dhaif. Hadis Nabi SAW menyelai-nyelai jenggotnya dhaif. Walahu syawahid an adadin kabiri minas sahabah la takhlu min maqal. Hadis ini ada pendukung-pendukung dari jalur lain, tetapi tidak lepas dari cacat riwayatnya. Walakinnahu yataqawwa biha. Maksudnya semua jalurnya dari pendukung-pendukungnya tidak lepas dari pembicaraan, tetapi dengan banyaknya ini maka bisa dikuatkan. Jadi pada dasarnya dhaif, ada cacatnya. Tapi karena banyak pendukung yang lain, naik ke hasan, ke derajat yang bisa dipakai untuk berdalil. Yang bisa dipakai untuk berdalil. Yang beliau inginkan dengan syahid pendukung ini dari jalur lain, yaitu ada dalam riwayat Ibn Abi Syaibah. Demikian pula Abu Ubaid. Demikian pula ada syahid pendukung yang lain dari Anas bin Malik dalam riwayat Imam At-Tabrani. Juga ada juga pendukung dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau di buku riwayat Utsman ibn Affan ada pendukung dari sahabat lain. Jadi riwayat ini dhaif. Dhaif.
Cuman ada pendukung dari riwayat lain, sahabat lain. Ada dari Aisyah, pendukungnya, yang menukil hal yang sama. Ada dari Anas bin Malik, menukil hal yang sama. Ada dari Abu Umamah, juga menukil hal yang sama. Dengan adanya pendukung dari banyak sahabat ini, maka hadis ini dari dhaif naik ke derajat hasan. Kalau istilah ulama hadisnya, hasan li ghairihi. Jadi bagus karena ada pendukung lain. Kalau ada, karena ada pendukungnya. Nah, karena dia sudah hasan, maka kita bahas sekarang fikih kandungannya. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengambil dari hadis yang ada di hadapan kita akan sunnahnya menyelai-nyelai jenggot saat berwudu. Cuman mereka merinci jenggot itu ada dua bentuk. Pertama, ayakuna khafifan turul basyarah min waraihi fahada yajibu ghusluhu wa ghuslu ma tahtahu minal basyar. Pertama, jenggot tipis. Jenggot, ada orang punya jenggot, jenggotnya tipis. Apa ciri-ciri jenggot yang tipis? Yaitu bisa dilihat kulit kalau kita pandang. Ada orang punya jenggot, kita melihatnya, kelihatan kulitnya. Memang ada jenggotnya, tapi kelihatan kulitnya. Maksudnya kulit dagunya. Di dalam. Maka ini namanya jenggot tipis. Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang punya jenggot tipis? Wajib dia cuci jenggotnya dan dia kenakan air di kulitnya. Ini wajib. Tidak cukup hanya dihelai saja seperti ini. Wajib dia cuci. Tentunya kalau jenggotnya di sini ya, yang menutup ini, dagunya. Adapun jenggotnya di leher, leher kan tidak wajib dicuci dalam wudu. Karena dicuci dalam wudu adalah wajah. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut, panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ini dagu, tulang pipi di bawah. Sampingnya dari daun telinga ini, bagian depannya ini, kanan ke kiri. Ini lebarnya. Artinya leher, kalau ada jenggot tumbuh di leher, tidak wajib dicuci. Tidak wajib dicuci. Ini yang disebutkan. Jadi kalau jenggot tipis wajib dicuci, bukan hanya sekedar sisir pakai jari. Bukan hanya sekedar disisir pakai jari. Yang kedua, ayakuna kafifan. Ada jenggot, tapi jenggotnya tebal. Jenggotnya tebal. Apa ciri jenggot itu tebal? Yaitu kalau kita melihat, tidak kelihatan kulitnya. Tidak kelihatan apa? Kulitnya. Maka yang seperti ini, tidak wajib dia mencuci kulit yang di dalam. Dia cukup cuci saja dengan yang nampak dari jenggotnya, kemudian nanti dia menyelai dengan jari tangannya. Ini yang disunahkan. Ini yang disunahkan. Seperti Nabi SAW beliau adalah orang yang tebal jenggotnya, maka beliau kalau berwudu beliau taklil jenggot beliau. Ini sunnah dalam berwudu. Kalau ada orang tak melakukannya, sah wudunya. Dia cuma berwudu, dia cuci, dia tidak menyelainya dengan tangan lagi jenggotnya, sah wudunya. Sah wudunya. Karena ini dinukil dari perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi hukumnya adalah sunnah. Perbuatan Nabi hukumnya adalah sunnah. Ini terkait dengan jenggot. Kemudian beliau sampaikan lagi hadis berikutnya. Ini semua hanya kelengkapan dari apa yang kita telah ambil sebelumnya.
Kata beliau rahimahullah an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qol inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai mut faja'ala yadluqu dhira'i akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau rahimahullahu taala dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW didatangkan kepada beliau air wudhu 2/3 mut. Itu tidak sampai 1 mut. Sisa 1/3 lagi ya genap 1 mut. 1 mut itu 1 telapak tangan begini digabung 2. Ini 1 mut namanya. Telapak tangan orang biasa. Ini 1 mut. Belum didatangkan air 1 mut. Maka belum 2/3 mut. Maka belum menjadikan yaitu berwudu dan belum menggosok diroknya, lengannya, ini tangannya, lengan bawahnya dalam berwudu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ini adalah hadits yang sahih. Disahihkan oleh Abu Dzur'ah Ar-Razi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga dikeluarkan oleh Al-Hakim serta Ibnu Hibban. Satu fikih di dalam hadits ini, cepat saja fikihnya, yaitu masalah menggosok kulit ketika berwudu. Kita ambil air, cuci tangan. Apa hukum menggosok? Ambil air, cuci muka. Apa hukum menggosok? Ambil air, cuci tangan sampai siku. Apa hukum menggosok? Demikian pula kaki. Apa hukum menggosok? Berdasarkan hadits yang ada di hadapan kita, menggosok dalam berwudu itu anggota wudu saat kita menyiramnya sunnah. Tidak wajib. Artinya kalau ada orang seperti yang anak katakan tadi, dia pergi ke keran air, dia buka, baru dia hanya kasih begini, kena semua air wudunya, alat wudunya kena semua, tidak ada masalah. Sunnahnya dia gosok. Jadi bukan hanya sekedar kena air. Dia kasih kena air baru dia gosok. Ini sunnah karena Nabi kita Muhammad SAW contohkan. Karena Nabi SAW contohkan. Apalagi kaki. Apalagi kaki. Karena Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim, beliau kalau mencuci kaki sampai bersih. Nabi SAW kalau belum mencuci kakinya dalam berwudu, itu belum cuci sampai bersih. Belum mencucinya sampai apa? Bersih. Karena kaki itu adalah tempat yang biasanya menempel banyak kotoran. Biasanya menempel banyak kotoran. Kita ambil cepat saja ya. Ini mudah sekali semuanya. Sisa di sini kita baca lagi 2 hadits. Kita tutup dengan pembahasan yang paling terakhir, bahwa tanda umat Islam nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan bercahaya tempat yang dia pakai berwudu. Kepalanya, tangannya, kakinya. Jadi 2 hadis lagi karena fikihnya ringan-ringan saja, alhamdulillah. Kata beliau rahimahullahu taala di hadis 39. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'an ghairal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi akhrajahu al-Baihaqi wa huwa inda Muslim min hadzal wajhi bilafz wa masaha bi ra'sihi bima'in ghair fadli yadayhi wa huwa mahfuz. Kata beliau rahimallahu taala dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau melihat Nabi SAW mengambil air untuk telinganya. Itu berbeda dengan air untuk kepalanya. Hadits ini, kata beliau, akhrajahul Baihaqi. Hadits riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata Abdullah bin Al-Bassam, ar-riwayatul ula minal hadits syadah. Hadits ini dengan lafaz ini, hadis yang salah. Dhaif. Bahkan bisa ke derajat palsu. Perlu kita perhatikan ini. Ini hadits yang orang pakai
berdalil untuk satu pembahasan. Yaitu kalau kita usap telinga, itu berbeda dengan kepala. Maksudnya tidak disambung. Kita kan kalau lihat orang belajar, dia usap kepala, kemudian dari depan begini ke belakang, kemudian kembali, baru lanjut ke mana? Ke telinga. Di sini beda. Di sini dikatakan, bahwasanya Abdullah bin Zaid melihat Nabi SAW berwudu, belum ambil air untuk telinganya, berbeda dengan untuk kepala. Berarti diambil berapa kali? Pertama untuk kepala, kemudian ambil lagi untuk telinga. Ini hadis salah. Kenapa kita katakan salah? Pertama karena menyelisih hadis Abdullah bin Zaid dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengusap kepalanya, itu sambung dengan telinga. Sama-sama satu kali. Bukan air yang lain. Makanya para ulama mengatakan ini hadis syadzah. Ini hadis salah periwayatannya. Makanya boleh langsung mengikutkan dengan hadis yang diriwayat Imam Muslim. Datang dalam riwayat Imam Muslim dari sisi yang sama bahwa Nabi mengusap kepalanya dengan air bukan dari sisa tangannya. Maksudnya, ini kan kita cuci tangan. Cuci tangan sampai ke siku. Usap kepala. Ambil air lagi atau langsung lanjut saja dengan basahan tangan. Ya ambil air yang baru untuk usap kepala. Tidak ada dibilang Nabi memisahkan telinganya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini hadis yang salah. Makanya ini juga yang anehnya di dalam fikih Syafi'i itu tidak dipisahkan antara telinga dan kepala. Kan lihat ini Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau adalah madhabnya Syafi'i. Beliau terangkan bahwa riwayat yang mengatakan pisah kepala sama telinga itu salah. Riwayat yang benarnya itu sama antara kepala dan telinga. Tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Makanya disebutkan bahwa yang memisahkan antara kumur-kumur dengan hidung itu dalam madhab orang Malikiyah. Disebutkan seperti itu. Itu disandarkan. Demikian pula ini memisahkan antara kepala dan telinga. Ada menukil bahwa itu katanya adalah madhab Syafi'i. Ini dibantah sendiri oleh sebagian ulama Syafi'i. Bahwa riwayat yang mengatakan dipisah kepala sama telinga itu adalah syadzah. Riwayat yang salah. Riwayat yang salah. Yang benarnya seperti yang disahihkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya. Belum mengusap kepalanya. Kemudian belum lanjut ke telinga. Belum memasukkan kedua jari telunjuknya ke bagian dalam telinganya. Kemudian bagian ibu jarinya ke bagian luar telinganya. Jadi dari atas ini lanjut ke telinga. Bukan diambil air yang baru. Bukan diambil air yang baru. Dan ini yang disebutkan. Ketika ulama menyebutkan hadis ini yang benarnya seperti ini pensyarah Bulughul Maram Abdullah Al-Bassam beliau bilang lam yadkur aqdama an jadid liudunai. Tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mengambil air yang baru untuk telinganya. Tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mengambil air yang baru untuk telinganya. Kemudian hadis terakhir terkait dengan keutamaan orang yang menyempurnakan wudunya dan menjaga wudunya. Setelah selesai semuanya, hal-hal yang dianjurkan di dalam berwudu, hal-hal yang dirukunkan dan diwajibkan serta yang disunahkan, maka belum menyebutkan apa keutamaan kita menjaga wudu. Apa keutamaan kita menyempurnakan wudu kita. Belum sampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz yang belum sebutkan ini adalah lafaz Imam Muslim. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh umatku, iya, sungguh umatku, itu umat Islam, yang mengaku bahwa nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan umat di sini maksudnya ummatul ijabah. Karena umat manusia itu ada dua golongan. Ada ummatul dakwah, ada umat yang diajak ke Islam, dan ada ummatul ijabah, ada umat yang masuk ke Islam. Nah, di sini maksudnya sungguh umatku, maksudnya yang masuk di Islam. Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka akan datang di hari kiamat, yaitu bangkit dari kuburan mereka, datang ke padang mahsyar. Ini keutamaannya. Gurron muhajjalin min atharil wudu, dalam keadaan bercahaya mereka karena bekas wudu. Jadi bercahaya kepalanya, mukanya, telinganya, tangannya, kakinya. Bekas wudunya. Ini Masya Allah. Inilah ketika Nabi SAW ditanya, ketika beliau di telaganya, ada sebagian orang dipalingkan dari telaga Nabi SAW. Beliau katakan, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Dari mana beliau kenal? Dari pengaruh wudhu. Jadi wudhu itu jangan disepelekan. Iya, kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Karena itu ciri kita nanti di hari kiamat dengan umat yang lain. Itu bedanya kita dengan yang lain. Makanya Nabi SAW langsung mengenal kita. Itu adalah umatku. Umatku itu. Dari bekas wudunya. Karena kata Nabi SAW, umatku akan datang di hari kiamat. Dalam keadaan bercahaya mereka karena bekas wudunya. Maka sangat merugi orang yang tidak wudu. Bangkit di hari kiamat tidak ada cahayanya. Tidak dikenal dia sebagai umat Muhammad SAW. Nah, ini merugi. Maka kata Abu Hurairah, tambahannya ini ucapan Abu Hurairah. Siapa yang mampu untuk melebihkan wudunya, maka hendaklah dia lakukan. Ini anjuran dari Abu Hurairah. Fikih beliau. Karena kita akan datang di hari kiamat dalam keadaan badan kita bercahaya. Pengaruh wudu. Maka siapa yang mampu melebihkan, silakan dilakukan. Supaya lebih panjang cahayanya. Tapi ini bukan dari Nabi SAW. Ini fikih dari Abu Hurairah. Ini fikih dari Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah, kalau berwudu, selalu beliau lebihkan. Kalau cuci tangan, pasti melewati siku. Cuci kaki, pasti melewati mata kaki. Padahal yang wajib, itu sampai siku. Yang wajib di kaki, sampai mata kaki. Bukan sampai lutut. Bukan. Bukan, itu tidak wajib. Cuman Abu Hurairah selalu beliau lebihkan. Supaya nanti datang di hari kiamat, semua itu bercahaya. Semua itu bercahaya. Ini keutamaan menjaga wudu. Kita akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan kita bercahaya. Nabi kita Muhammad SAW mengenal kita dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut. Ini Alhamdulillah yang terakhir yang bisa kita ambil di pembahasan wudhu. Masih ada lagi pembahasan nanti berikutnya. Misalnya kalau dalam berwudhu kita dianjurkan yang kanan-kanan. Kemudian nanti akan disinggung kalau berwudhu kita boleh mengusap di atas imamah. Boleh juga mengusap di atas sepatu. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Boleh secara langsung. Silakan, Pak. Silakan. Iya, langsung ngomong. Keras suara, Pak.
Baik. Pertanyaan pertama, sekarang kita lagi mandi junub. Di dalam mandi junub, kita kan dianjurkan untuk berwudu dulu. Seperti dalam hadits Aisyah. Kalau kita mandi junub, kita wudu dulu dengan sempurna, baru kita siram. Tapi saat kita siram, kencing. Apakah kita wudu ulang atau tidak perlu? Ini saat mandi bayar, sedang berlangsung mandinya. Maka di sini, karena ini masih bersambung, maka tidak perlu kita ulang wudu setelahnya. Karena mandinya ini, itu saat kita siram ini walaupun lagi kencing, kita dalam niat mengangkat hadas besar. Maka tentunya wudu ini kan hadas kecil Pak diangkat. Maka tentunya hadas kecil otomatis terangkat. Walaupun dalam madhab Syafi'i, sunnah kita berwudu lagi. Sunnah kita berwudu lagi. Jadi tidak apa-apa kita wudu. Tapi kalau kita nggak wudu, tidak juga. Tidak ada masalah. Itu yang pertama. Pertanyaan kita yang kedua tadi tentang ada orang berwasiat untuk dikuburkan tapi tidak sesuai sunnah. Apa pagi? Sambung. Jika dikuburkan tidak sesuai sunnah, apakah mayatnya disiksa dengan perbuatan keluarganya? Iya, Masya Allah. Iya. Sekarang memang ada pembahasan Pak terkait dengan orang yang meninggal. Ketika seorang meninggal, sekarang keluarganya dia ratapi, dia kuburkan tidak sesuai sunnah, dia rayakan hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000. Dia rayakan. Iya, dia acarakan. Apakah si mayat itu disiksa dengan perbuatan keluarganya itu? Ada dalam hadis dikatakan, innal mayyit yu'adzab biniyahati ahlihi. Sungguh mayat itu disiksa karena ratapan keluarganya. Dan kumpul-kumpul makan setelah meninggal itu masuk dalam meratapi orang meninggal. Itu dalam hadis ini. Cuman ulama rahimahumullah ta'ala mereka kompromikan dengan ayat. Karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Sementara hadis tadi seakan-akan dia tanggung dosa keluarganya. Ayat ini bilang seorang tidak menanggung dosa keluarganya. Dia hanya menanggung dosanya sendiri. Dikompromikan. Kalau dia berwasiat, saya meninggal, tolong nangis keras-keras. Supaya semua orang tahu. Tolong dirayakan hari ketiganya. Ke-7, ke-40. Kalau hari ke-40 potong kerbau. Dia berwasiat, maka berdosa. Dia disiksa karena wasiatnya yang salah. Dan keluarganya tidak boleh dia lakukan kalau wasiat itu yang dia wasiatkan. Karena itu akan membuat yang meninggal berdosa. Kita bantu dia dalam hal itu tidak melakukannya. Kalau dia tidak berwasiat, keluarganya melakukannya, maka dia tidak dapat dosa dari perbuatan orang lain. Itu dikompromikan antara ayat sama hadis. Itu Pak, wallahu a'lam. Bismillah, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah ibu tiri dari istri termasuk mahram suami? Ibu tiri. Berarti bapaknya ya menikah dengan seorang perempuan. Ya kan? Ibu tirinya dia. Berarti mama tiri ya. Apakah mahramnya siapanya? Suaminya. Suaminya ini anak ya? Iya kan? Apakah ibu tiri dari istri termasuk mahram suaminya? Maksudnya suami dari anak tiri ini ya? Itu maksudnya ya? Iya enggak? Betul enggak? Siapa pelakunya ini? Hah?
mertua tiri. Begitu maksudnya? Iya. Apakah mahram dari suaminya? Iya. Mertua tiri. Iya. Wallahualam. Iya. Karena disebutkan yang mahram itu terkait dengan anak, maksudnya anak tiri. Anak tiri. Jadi kalau seorang ibu, dia punya anak gadis, dinikahi oleh seorang bapak. Ini anak gadisnya ini, mahramnya ini bapak, ayah tirinya. Dengan syarat, ini ayah tirinya sudah menggauli ibunya setelah menikah. Adapun akad langsung diceraikan, belum digauli, bukan mahramnya. Ini ayah tiri. Kalau ini mantu dari anak tiri berarti ya. Begitu ya? Bukan mahram. Bukan mahram. Begitu mungkin maksudnya. Ini ada pertanyaan, bolehkah pada saat mengusap kepala hanya pada sedikit rambut di bagian depan? Kalau kita berbicara boleh, boleh. Cuman kita menyelisih sunnah. Karena sunnahnya dalam mengusap kepala adalah seluruhnya. Adalah apa? Seluruhnya. Seperti yang kita dulu sebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, riwayat Bukhari Muslim. Dia mulai dengan depan ke belakang, kemudian kembali ke depan. Kalau kita usap sebagiannya, sah di atas sebagian madhab, tapi dia menyelisih sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia berdosa, karena ini wajib seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Itu wallahualam. Apa perbedaan antara mencuci dan mengusap? Apa perbedaan antara mencuci dan mengusap? Ya, kita harus lihat Kamus Besar Indonesia. Iya, saya lihatkan. Mencuci. Mencuci, membersihkan dengan air atau barang cair. Mencuci. Membersihkan dengan air atau barang cair. Mengusap. Karena kita tanya bahasa Indo. Mengusap, menghapus, menyeka, menyapu keringat atau air mata dan sebagainya. Mengelus-elus, membalai kepalanya. Jadi beda. Jadi kalau dibilang mencuci wajah, berarti kita ambil air, kita cuci. Mengusap kepala, artinya kita tidak pakai air, bawa air taruh di kepala, bukan. Kita hanya basahi, baru kita apa? Usap. Itu bedanya dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita. Boleh kita buka Kamus Besar Indonesia. Iya, bisa kita download di HP. Ustadz, bolehkah memakai minyak rambut? Karena minyak rambut tidak menyatu dengan air. Masalahnya apa? Itu mungkin kalau kita pakai minyak rambut, maka kepala tidak basah kalau diusap. Siapa yang suruh membasahi? Kan bukan mencuci. Kepala kan tidak dicuci, tapi dia apa? Diusap. Kalau kita sudah usap, walaupun tidak basah, selesai. Beda itu tadi. Beda mencuci dan mengusap. Alhamdulillah. Apakah pada saat berwudu kita boleh menjawab panggilan adzan? Boleh. Kan boleh berbicara walaupun saat kita berwudu. Yang penting masih tertib, masih ingat urutannya, dan belum kering yang satu kita sudah mulai lagi dengan yang satu. Dengan yang satu. Masih waktu? Sudah ada? Udah? Udah? Sambil Ustaz Abdurrahman lihat, kita lihat satu. Satu lagi nih. Apakah mandi boleh dijadikan sebagai wudhu?
Ketika kita sholat dan bacaan kita belum selesai. Oh ini kedua. Berarti kita jawab yang satu saja. Apakah mandi boleh dijadikan sebagai wudhu? Kalau kita niatkan, kita mandi, kita niatkan juga wudhu, boleh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiada lain amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Boleh. Iya, itu wallahu a'lam. Kita cukupkan alhamdulillah karena sudah masuk waktu. Semua yang benar yang kita ambil di malam hari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.